Banyak cara untuk mengenang sesuatu. Salah satunya adalah kembali ke tempat di mana kenangan itu pernah terukir. Walau mungkin keadaannya sudah tidak lagi sama, tapi semoga setidaknya kita bisa memaknai kenangan yang lama. Setelah berhasil menyempatkan waktu libur di sela-sela jadwal yang padat, akhirnya saya, Bang Teddy, serta Arul berencana untuk mendaki ke sebuah gunung yang berada di Jawa Tengah, yaitu Gunung Prau yang terletak di Wonosobo. Oh iya, kalau kalian pernah menonton video saya yang lalu-lalu, pasti sudah tidak asing lagi dengan mereka. Mereka adalah sahabat sekaligus kawan mendaki saya dalam sedikitnya gunung yang telah saya daki. Oke, sekarang kita udah mau siap-siap jalan ke Wonosobo. Sekarang udah jam 3:30 dari Tangerang. Perjalanan kurang lebih sekitar bisa jadi 12 jam nanti. Melaju perlahan membelah jalanan kota yang ramai, mengantarkan kami menuju Wonosobo. Sedikit cerita unik dari Bang Teddy, beberapa tahun ke belakang dia sudah memutuskan untuk berhenti naik gunung dan fokus menekuni hobi sekaligus pekerjaannya di bidang fotografi dan videografi. Namun karena bujuk rayu akhirnya dia mau untuk mendaki lagi. Yang penting gunungnya tidak terlalu berat, ujarnya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mendaki ke Gunung Prau saja. Selain treknya tidak terlalu berat, jarak tempuh menuju ke sana juga tidak jauh-jauh amat. Oke, sekarang kita udah sampai di Terminal Mendolo jam 5:30. Di sini suhunya dingin banget. Emang kaget aja mungkin karena udah lama nggak ketemu suhu dingin dan ketemu suhu dingin lagi. Dan udaranya seger banget. Dan kalian bisa lihat di belakang sana ada Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing ada di sebelah sini. Cuma agak ketutupan. Ingat banget dulu kesini sekitar 5 tahun yang lalu dan keadaannya masih tetap sama. Kayak berasa rasa kangennya terobati gitu. Waktu menunjukkan pukul 5:30 pagi, bertepatan dengan kami yang baru saja tiba di Terminal Mendolo Wonosobo. Tak berlama-lama, setelah menunaikan sholat subuh di terminal, saya dan kawan-kawan langsung menuju minimarket untuk membeli kebutuhan logistik. Oke, kita udah selesai belanja. Sekarang mau naik pick up ke Dieng.
masih waktu sekitar 1-2 jam. Singkat cerita, setelah selesai berbelanja, kami bergegas menuju Dieng bersama rombongan pendaki lainnya yang berasal dari Jakarta Selatan. Nantinya kami berencana mampir sejenak di pasar tradisional untuk membeli kebutuhan logistik yang dirasa kurang. Ya 1,5 jam. Kalau untuk sekarang ini tuh cuacanya gimana? Alhamdulillah cuaca lebih bagus. Perjalanan menuju base camp terasa tidak membosankan, sebab kami banyak disuguhi pemandangan cantik khas pegunungan. Mentari yang perlahan terbit seakan menyambut langkah kami untuk memulai perjalanan hari ini. Mata tak henti-hentinya memandang ke arah sekitar. Hati berbicara, pemandangan dan perasaan macam ini tak bisa didapatkan di kota. Beli apa bang? Kita belanja buat bahan-bahan buat ke tempe, tahu, sama bahan-bahan yang lain. Di pasar kami tidak belanja banyak, hanya beberapa bahan makanan saja. Sebab pendakian kali ini rencananya akan menempuh waktu 2 hari 1 malam. Oleh karena itu kami hanya belanja sedikit, yang penting tidak mubazir alias cukupnya saja. Perjalanan dilanjut, semakin tinggi mobil naik ke daerah atas, suhu semakin menurun, menandakan kami sudah tak lama lagi tiba di base camp. Tak terasa, akhirnya kami tiba juga di base camp perahu via Dieng. Dari tempat pemberhentian mobil, kami masih harus berjalan 100 meter menuju base camp. Base camp ini terletak di ketinggian 2100-an meter di atas permukaan laut dan memiliki bangunan yang dikelilingi dengan sawah dan kebun warga. Sejuk sekali. Oke, sekarang kita udah sampai di base camp perahu via Dieng. Sebenarnya sampainya tuh dari tadi sih, jam 8-an. Tapi sibuk beres-beres dulu, packing ulang dan segala macamnya. Tapi sekarang udah beres semua, tinggal sarapan. Siapa lanjut naik ke atas. Sekarang kita ada di ketinggian 2150 mdpl, naik ke 2590 mdpl, sekitar 400 mdpl-an lah. Cuma ya nggak bisa dianggap remeh juga. Semoga jalannya tetap sesuai dengan estimasi yang kita atur dan sampai atas dengan selamat dan turun juga dengan selamat. Jadi sekarang kita lagi ngapain nih? Ngomongin boker. Ini makan, nunggu nasi. Lagi nunggu nasi, lagi dimasakin ya. Udah siap menantang indahnya perahu? Siap-siap. Oke, sekarang kita udah selesai makan. Mau jalan dulu ke atas karena udah jam 10:30. Semoga perjalanannya lancar dan gak ada suatu halangan. Menjelang siang hari, kami baru bergegas mendaki. Di bawah terik matahari yang menyengat, kami berjalan perlahan. Menuju pos 1, jalur masih terbilang landai, dengan ditemani pemandangan perkebunan warga.
sekitar jam 10.41 kita baru jalan dari base camp Gunung Prau tadi. Kami mulai memasuki vegetasi hutan dengan disambut gapura ucapan selamat datang. Syukurlah, itu artinya tarik-mentari tidak bisa langsung tembus ke tubuh. Oke, sekitar setengah jam kita jalan dari base camp tadi. Akhirnya nyampe di pos 1 Gunung Prau via di. Oh iya, perjalanan dari base camp ke pos 1 itu jadi cenderungan lewat permukiman warga di awal. Setelah itu baru masuk pintu rimba, jadi nggak begitu jauh jalan. Tapi agak lama tadi jalannya karena sedikit kampung gunung dan berbagi dulu. Naik gunung bawa apa? Berat banget itu ya? Berat. Beratnya berapa kilo, Bang? Udah berapa kilo nih? 3 kilo lebih dah. 3 kilo, set. Pendakian kali ini kami sungguh benar-benar tidak mengejar apapun, seperti menikmati perjalanan dengan apa adanya. Karena dari awal, tujuan kami mendaki kali ini adalah untuk nostalgia dan menikmati setiap jengkal perjalanan. Maka tak heran, di setiap pos kami istirahat agak lama. Tapi perlu diingat ya, bukan berarti pendakian-pendakian yang ritmenya satset dan jarang istirahat itu sama dengan tidak menikmati perjalanan. Beda konteks. Oh iya, kalau kalian perhatikan, Bang Teddy hanya membawa tas kecil atau bisa dibilang tidak membawa apa-apa. Jadi kebutuhannya seperti alat pribadi dan lain-lain sudah tercover di tas saya dan Arul. Lagi pula mendaki gunung tidak harus membawa beban banyak dan berat, bukan? Yang penting kebutuhan selama di gunung tidak kekurangan, sudah lebih dari cukup. Selain itu, kami bertiga sudah berembuk untuk memberi toleransi kepada beliau. Silahkan boleh membawa keril ketika jalur landai saja, alias ganti-gantian. Sebab fisiknya yang sudah berubah sejak terakhir kali mendaki 2 tahun lalu. Oke, kita udah sampai di pos 2. Durasi tempuh dari pos 1 tadi kurang lebih 1 jam 10 menit. Karena jalannya santai juga, nggak buru-buru. Sekarang kita mau santai dulu di sini sambil ngopi-ngopi dulu. Ya nggak, Bang? Gimana, Bang? Naik gunung dengan keril transparan ini, Bang? Kerilnya mana, Bang? Cuma orang-orang tertentu bisa ngeliat ya. Cuma orang pintar yang bisa ngeliat. Jadi Bang Teddy ini kan dia tuh bawa keril sangat berat sebenarnya, cuma nggak kelihatan. Kalau orang-orang biasa nggak bakal ngeliat. Tiba di pos 2, kami bersantai ria sembari menyeduh kopi. Oh iya, sekedar info, di pos 2 ini juga terdapat percabangan jalur. Jadi sekarang kita lagi ngapain nih, Bang? Lagi ride di pos 2, di kopi dulu, santai. Santai dulu ya, karena puncaknya kemana ya? Jadi di pos 2 Gunung Prau via Dieng ini kita nanti bakal nemu percabangan jalur antara jalur Dwarawati sama jalur Dieng. Agak ke bawah sana kalau jalur Dwarawati, kalau jalur Dieng ada di sana sesuai plangnya. Dari sini hamparan Bukit Teletabi sudah terlihat, sedikit memanjakan mata kami. Meski awalnya agak canggung, kami dan rombongan pendaki asal Jakarta Selatan mulai bisa berbaur, terkecuali dengan saya. Mungkin karena sifat introvert di diri saya membuat sulit untuk bisa masuk ke dalam sebuah obrolan.
Sekarang udah jam 13.48, sekitar hampir 1 jam kita tadi ngeres sambil ngopi-ngopi sebentar. Ini mau lanjut jalan lagi menuju pos 3. Perjalanan kurang lebih, kalau di GPS sih sekitar 1 jam lagi kemungkinan. Semoga nggak kesorean dan bisa segera nyampe puncak dan ngedirin tenda. Kami melanjutkan perjalanan pelan-pelan, walau tak jarang setiap beberapa meter sudah istirahat lagi. Tapi tak mengapa, yang penting dicicil, tahu-tahu sampai, bukankah begitu? Sejauh ini dari pos 1 sampai pos 2 lebih dikit. Perjalanannya tuh banyak landainya, cuma agak lama karena kita banyak istirahat dan gak ngejar apa-apa juga sih. Hari kian sore, kabut mulai turun tipis-tipis. Langkah dipercepat untuk bisa segera sampai di pos 3. Terlalu lama istirahat dan berdiam diri ternyata tidak baik juga, sebab badan mulai terasa kedinginan. Kenapa bisa demikian? Jadi begini, ketika kita berdiam diri di suhu dingin, panas tubuh kita otomatis akan menguap. Apalagi kita hanya menggunakan base layer yang notabene adalah kain tipis. Itu malah akan menguap dengan cepat. Berbeda ketika kita berjalan. Panas tubuh yang dihasilkan melalui pembakaran kalori justru bisa melindungi kita dari dinginnya suhu dingin di gunung. Oke, tepat jam 2:20 kami sampai di pos 3. Estimasi perjalanan dari pos 2 tadi kurang lebih 40 menit dengan ritme jalan santai. Tapi sejauh ini jalannya datar sih, cuma emang kitanya aja yang santai. Di pos 3 lagi-lagi kami berhenti agak lama. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk inisiatif jalan terlebih dahulu, agar teman-teman yang lain ikut termotivasi. Oke, sekarang udah jam 3 sore dan kami baru jalan dari pos 3. Sekarang tujuan kami ke arah puncak. Habis itu agak turun ke bawah buat diriin tenda. Tadi istirahat di pos 3 agak lama sih, sekitar setengah jam karena udah terlalu lama dan mulai kedinginan. Kita lanjut jalan lagi. Teman-teman yang lain masih pada di belakang karena kalau terus nungguin kelamaan harus ada satu yang ngejos supaya mereka ada inisiatif dan motivasi untuk jalan terus. Berjalan terpisah dari rombongan membuat ritme saya semakin cepat. Oh iya, berjalan terpisah dari rombongan bukan untuk ditiru ya. Boleh-boleh saja, asal sudah diskusi terlebih dahulu dan sudah paham kontur gunung seperti apa yang kita daki, serta sudah mengerti dasar survival amit-amit nyasar di gunung. Jauh ini jalur dari pos 3 ke arah puncak sedikit terjal, menanjak, berbeda dengan jalur-jalur sebelumnya yang banyak landainya. Mungkin karena kita kayak harus lewatin punggungan gunung dulu dan cenderung naik banget, tapi it's okay sih, nggak masalah.
Akhirnya tepat 5 jam perjalanan. Sekarang jam 3.30 kita sampai di puncak Gunung Prau 2590 mdpl. Sepi banget di sini. Yang lain masih pada di belakang, lagi menyusul ke sini. Selanjutnya kita akan menyusuri sabana ke arah sana. Untuk selanjutnya masang tenda, mendirikan tenda, masak, istirahat dan lain-lain. Tapi sebelum itu saya mau nungguin teman-teman dulu di puncak sini supaya biar berkumpul, setelah itu bisa jalan bareng-bareng ke sana. Setelah 1 jam berjalan, akhirnya tiba di puncak Prau, 2590 meter di atas permukaan laut. Hayo, siapa yang masih kegocek kalau puncak Prau di ketinggian 2565 meter di atas permukaan laut? Tiba di puncak seorang diri membuat saya bingung harus apa. Alhasil saya bertemu dengan Bapak Porter dan mengobrol dengan beliau, sembari menunggu kawan-kawan yang lain. Setelah berkumpul semua, kami selebrasi di puncak, tapi malah berujung petaka. Ya, BTS. Akibat Belum crash, belum pro. bro nyangkut pohon. Sekarang udah jam 4 sore pas. Setelah nungguin teman-teman udah pada ngumpul, istirahat sebentar, dan sekarang kita lanjut lagi ke tempat camp area yang berjarak kurang lebih setengah jam dari sini. Cuacanya sekarang berkabut, syahdu. Semoga sampai camp area bisa langsung diriin tenda, nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan seperti hujan. Oh iya, tadi juga sempat shock karena lagi nerbangin drone di puncak malah crash ke pohon. Emang karena skillnya aja yang kurang sebenarnya dan terlalu memaksakan keadaan. Udah tahu di puncak keadaannya banyak pohon, tapi tetap maksain terbang. Sudahlah, nggak apa-apa, namanya manusia pasti pernah buat kesalahan. Yang penting kita jangan mengulangi kesalahannya lagi dan bisa belajar dari kesalahan. Dari puncak kami berjalan agak turun ke bawah menuju Telaga Wurung yang mempunyai dataran yang luas, atau bisa dibilang mirip sabana. Sunrise Camp. Dari Telaga Wurung, kami hanya melipir sedikit ke sisi bukit untuk bisa sampai di camp area. Lagi kita bakal mendirikan tenda deket Bukit Taliatabis. Alhamdulillah akhirnya perjalanan setelah 5 jam terbayar tuntas. Kok bisa 5 jam? Iya kan, Biasanya kan normalnya 3 jam tuh. kan kita bukan tim cepet, kita tim lambat. Pelan tapi pasti. Pada coba jadi pejuang nih. Ini isinya beban dosa semua. Dan sepanjang perjalanan di Telaga Wurung kami dibuat takjub dengan sabana serta siluet tenggelamnya matahari yang perlahan. Here we go. You can take me there tonight. Whoa.
Oke, kita udah jalan kurang lebih 35 menit dari tempat dari puncak tadi. Ini belum nyampe tempat camp area. Jalannya seperti muter-muter. Tahu di mana tempat camp areanya? Mungkin sebentar lagi. Tapi view-nya tuh banyak sabananya sih. Dan bertepatan kami tiba di camp area, senja mulai menunjukkan eloknya. Saat itu juga mata terpana dibuatnya. Sebab bagi kami, senja di ketinggian adalah sebuah kebesaran yang Tuhan ciptakan. Malam tiba. Seusai makan malam dan beres-beres di dalam tenda, Arul membuka laptop yang dia bawa sedari di Tangerang. Ia membuka kumpulan file foto dan video pendakian kami yang terdahulu. Dan yang membekas diingatan adalah ketika dia membuka file tentang pendakian kami ke Gunung Rinjani 2019 lalu. Teringat jelas bagaimana kami tersesat di jalur sungai dan terpaksa menyeberang sungai yang sedang meluap karena hujan. Cuma bisa senyum-senyum sendiri, itu yang kami rasakan. Oh iya, kalau dipikir-pikir agak konyol juga kawan saya yang satu ini, bisa-bisanya bawa laptop ke gunung. Alasannya sekalian mengantarkan laptop untuk adiknya yang ada di Purwokerto, juga sekalian mendaki gunung. Diberi saran untuk ditinggal di base camp, tapi kita niatnya lintas jalur. Mau tidak mau akhirnya dibawa naik turun gunung saja. Mentari terbit perlahan dari kejauhan, menandakan hari baru telah tiba. Pagi terlihat cerah tergambar jelas dari ketinggian Gunung Prau. Terlihat pula gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dari kejauhan. Sebuah landscape yang pasti kalian tidak asing lagi dan mungkin seringkali melihatnya di salah satu kemasan air mineral. Ya, pemandangan dalam kemasan tersebut adalah pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dari Gunung Prau. Lima tahun lalu alias terakhir kali saya kesini, cuaca tidak secerah ini. Dan setelah itu membuat saya memilah-milah cuaca dan faktor lainnya ketika ingin berkunjung lagi ke gunung. Benar kata kebanyakan orang, bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Sembari menikmati pemandangan di luar tenda, kami memasak dan sarapan, kemudian bergegas packing barang bawaan untuk lanjut turun ke base camp Patak Banteng. Sekarang udah jam setengah 10 pagi. Waktunya kita mau turun ke bawah. Tadi udah sarapan, packing, beres-beres. Dan sekarang udah siap buat turun. Kali ini kita mau turun ke base camp Patak Banteng. Karena supaya nggak muter lagi ke atas. Karena kalau lewat jalur base camp Dieng, kita harus naik lagi ke atas dan melipir ke Telaga Wurung. Itu terlalu jauh menurut kami. Akhirnya kita memutuskan untuk turun menuju jalur base camp Patak Banteng.
perahu, menjelang siang hari kami mulai bergerak berjalan turun. Dalam perjalanan turun, satu persatu dari kami saling bertukar isi kepala dan bertanya-tanya, kenapa kembali lagi ke sini? Padahal kan pemandangannya itu-itu saja. Sontak suasana hening dan saya hanya mampu menjawab dalam hati, memang pemandangan yang kita dapat hanya itu-itu saja. Selain karena ingin bernostalgia, juga mendaki dengan formasi orang yang berbeda dengan sebelumnya merupakan sebuah pengalaman tersendiri. Sebab semakin kesini, mendaki bukan hanya tentang puncak gunung, melainkan tentang mencari kawan yang sefrekuensi dengan kita. Sebab mencari kawan mendaki adalah hal yang mudah, namun mencari kawan mendaki yang satu frekuensi dan cocok untuk bertukar pikiran, itu hal yang susah. Carilah kawan mendaki yang sehati denganmu. Dengan begitu, perjalanan sejauh apapun dan sesulit apapun tidak akan terasa menyebalkan. Sebab kamu bisa saling berbagi keluh kesah bersama, serta bisa saling mengisi kekosongan masing-masing. Salam.